Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufroni Sarsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan bersama dengan berita-berita terupdate. US Treasury tekan harga SUN pekan ini. Senior ekonomis Samuel Securities Fikri C. Permana mengatakan para pelaku pasar tengah menanti hasil rapat The Fed nanti malam. Aksi ini membuat pasar berekspektasi adanya kenaikan Fed rate. Hal ini mengingat pada Kamis lalu terjadi kenaikan inflasi Amerika Serikat ke 7,5%, sehingga ini berpotensi mendorong yield US Treasury naik. Potensi yield US Treasury naik ke 3%, kemungkinan tidak. Saat ini sudah di posisi 2%, artinya ini sudah naik 50 bps sejak Oktober lalu. Kalaupun Fed rate-nya naik ke 50 bps, saya pikir kenaikannya sudah gak banyak lagi. Tetapi mungkin dampak ke yield SUN akan lebih besar dibandingkan US Treasury. Hal tersebut disampaikan oleh dia kepada investor daily pada Minggu 13 Februari 2022. Dia melanjutkan sentimen global lainnya yang akan mempengaruhi harga SUN adalah risiko geopolitik antara Ukraina dan Rusia yang terus memanas. Sementara dari dalam negeri terdapat data trade balance. Kondisi tersebut membuat yield SUN untuk 10 tahun pekan ini berpotensi berada di rentang posisi 6,8 hingga 7%. Meski demikian, sentimen tersebut tidak akan mengubah keputusan investor untuk mengganti instrumen investasinya dari surat utang ke instrumen lainnya. Investor akan lebih memilih untuk melakukan rebalancing atau repositioning dengan mengubah tenor dari surat utang yang mereka pegang. Selanjutnya, ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo Ahmad Nasruddin mengatakan yield obligasi pemerintah untuk tenor benchmark 10 tahun diperkirakan akan bergerak di kisaran 6,42 hingga 6,62%. Pada pekan ini dengan kecenderungan untuk bergerak datar. Minggu lalu, yield ditutup naik 6,52% per 11 Februari 2022, yang tertinggi sejak akhir tahun lalu. Sentimen eksternal memainkan peran lebih signifikan di minggu lalu daripada sentimen domestik, terutama akibat kenaikan yield di Amerika Serikat, ujar dia. Sentimen tersebut diantaranya tingkat inflasi Amerika Serikat yang mencatatkan level tertinggi sejak 40 tahun terakhir ke level 7,5% year on year di bulan Januari 2022 dan melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan sebesar 7,3% year on year. Ini mendorong yield Amerika Serikat tenor 10 tahun menuju teritori baru 2% pada 10 Februari 2022, sebelumnya akhirnya ditutup di 1,94% sehari kemudian. Ahmad menyampaikan kenaikan yield Amerika Serikat membawa yield domestik menuju level tertingginya sejak akhir tahun lalu. Yield tenor 10 tahun naik 0,93% week on week dibandingkan pekan sebelumnya menjadi 6,52% di 11 Februari 2022. Tapi dibandingkan dengan Amerika Serikat, persentase kenaikan tersebut lebih rendah. Yield Treasury Amerika Serikat 10 tahun naik 1,50%, WOW menjadi 1,94% untuk periode yang sama. Kenaikan moderat tersebut mencerminkan fundamental domestik yang cukup baik dengan kebijakan moneter yang berhati-hati atau tidak agresif. Pendapat saya ini juga tercermin dari afirmasi Moody's untuk peringkat sovereign Indonesia, ujar dia. Pekan lalu, investor asing kembali masuk ke pasar obligasi setelah beberapa minggu sebelumnya melakukan jual bersih. Tercatat total pembelian bersih investor asing di pasar sekunder sepanjang minggu lalu mencapai 2,64 triliun rupiah. Tapi itu relatif moderat dibandingkan dengan pembelian mereka di pasar saham yang mencapai 8,52 triliun rupiah. Mengantisipasi pemulihan sektor real yang prospektif. Lelang SUN di samping itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPRR Kementerian Keuangan akan melelang seri surat utang negara dengan target indikatif 25 triliun rupiah. Target ini pun dinilai akan tercapai.
Saya memperkirakan lelang pekan ini akan ramai setelah pekan lalu investor cenderung wait and see karena mengamati rilis data inflasi Amerika Serikat dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Saya memperkirakan penawaran yang masuk akan di kisaran 2-3 kali target indikatif pemerintah sebesar 25 triliun rupiah, ujar Ahmad. Investor diperkirakan banyak memburu seri-seri jangka pendek daripada jangka panjang. Lonjakan kasus COVID-19 meningkatkan kekhawatiran terhadap pemulihan sektor real di kuartal pertama tahun ini. Hal itu kemudian membawa sentimen negatif terhadap pasar saham karena menekan kinerjanya. Dengan kondisi tersebut, saya pikir beberapa investor akan mengalokasikan lebih banyak portofolio ke obligasi dalam waktu dekat ini. Itu karena obligasi lebih aman, ujar dia lebih lanjut lagi. Sementara itu diperkirakan permintaan lelang akan lebih banyak dari investor domestik dengan perkirakan minimal sekitar 2/3 dari total penawaran yang masuk. Minat asing kemudian akan lebih tinggi daripada pekan sebelumnya setelah melihat arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan Indonesia yang lebih jelas. Tapi memang menurut saya pasar saham lebih memikat bagi mereka daripada pasar obligasi, jelas dia lebih lanjut.